Bagaimana kabar Pak Guru? Alhamdulillah Pak Subering, kabar baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Eh, saya eh, eh, melihat bahwa eh, Pak Ilham ini ada eh, persoalan yang terkait dengan keberadaan muridnya. Mungkin bisa diceritakan Pak Ilham ya? Oh, begitu Pak. Iya, memang benar Pak. Jadi kemarin saya memang sudah ada rencana itu untuk menghadap ke Bapak. Kita mau menceritakan terkait dengan masalah yang terjadi atau yang dialami oleh saya, itu terkait dengan siswa di kelas Pak. Jadi siswa tersebut ya pada saat proses belajar ya, mereka kurang semangat dalam belajar. Kalau saya melihat itu kurang gimana ya Pak. Jadi ketika proses berlangsung mereka acuh tak acuh dalam belajar itu. Jadi mungkin itu yang ingin saya diskusikan dengan Bapak yang terkait dengan bagaimana cara-cara untuk bagaimana siswa ini bisa belajarnya itu bisa menarik ya, mereka senang dan bisa tuntas lah begitu Pak. Ya, baik Pak Ilham, dari sharing kita ini apa yang menjadi tujuan Pak Ilham terkait dengan persoalan siswa seperti itu. Kemudian sharing kita pada kesempatan ini tujuannya Pak Ilham seperti apa? Ya, yang pertama tujuan saya bagaimana siswa ya saya pada mata pelajaran saya Pak itu mereka senang dalam proses pembelajaran ya, proses belajar mereka senang, antusias ya. Ya, karena saya menginginkan siswa saya ini mereka memahami, mengerti ya terkait dengan apa yang kita pelajari. Begitu, Pak. Oh, begitu Pak Ilham ya. Ya. Kalau kira-kira apa yang murid-murid atau peserta didiknya Pak Ilham itu tidak antusias dalam pembelajaran Bapak? Nah, jadi pada proses pembelajaran memang pada mata pelajaran saya itu Pak, itu karena saya mengajar di SMK, saya mata pelajarannya produktif. Jadi saya mengambil mata pelajaran tanaman hias Pak. Jadi memang kalau di sekolah itu ya, jadi sarana pendukung pembelajarannya itu memang kurang. Mulai dari karena yang SMK ini dibutuhkan itu apa namanya keterampilan. Nah, oleh karena itu mereka dalam proses pembelajaran karena saya hanya menceritakan saja tentang tanaman hiasnya begini, contohnya seperti ini, tapi saya tidak langsung dalam kegiatannya itu ada misalnya menunjukkan inilah tanaman hias yang contohnya seperti ini, misalnya pot, tanaman pot, tanam taman dan sebagainya. Saya hanya menceritakan saja, begitu Pak. Oh, begitu Pak Ilham ya. Ya. Menurut saya kira-kira dari hal itu apa yang dipaparkan oleh Pak Ilham itu saya sependapat juga sih. Ya, saya pendapat. Lalu menurut Pak Ilham apa saja terkait misalnya masalah tugas-tugas itu yang diberikan kepada muridnya, apakah penyebabnya sehingga
kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Tadi Pak Ilham ya menyampaikan selain dari tugas, mungkin paparan materi yang disajikan. Sekarang terkait masalah tugas. Nah, saya ulangi mungkin apa yang membuat murid-murid Bapak itu dalam hal penyelesaian tugasnya itu tidak antusias, misalnya dalam pengumpulan tugas. Nah, memang benar Pak. Jadi siswa saya ini memang kurang ya, jadi kurang responsif kalau ketika saya berikan tugas ya. Jadi mereka kadang tidak mengumpulkan tugas. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena tugas yang saya berikan itu mungkin karena di sekitar lingkungan sekolah itu sarannya memang kurang, dan saya lihat untuk lingkungan sekitar itu karena terkait dengan pembelajaran saya tanaman hias, jadi lingkungan kami itu kan daerah kurang sekali memang tanaman-tanaman hias ya. Contohnya kan lebih banyak tanaman hias yang taman yang biasa saja. Sehingga ketika saya menyuruh misalnya tolong misalnya kumpulkan besok tugas ya terkait dengan tanaman hias anggrek misalnya. Nah, jadi mereka karena tanaman hias anggrek ini ya kan agak sulit didapat, Pak, gitu. Dan mungkin itu ya yang membuat mereka juga kurang simpat atau kurang sesuai dengan harapan saya supaya mereka ingin bisa mengumpulkan tugas. Mereka acuh tak acuh karena mungkin karena anggrek di wilayah, kalau di wilayah sekitar sini kan, di sekitar sekolah saya atau lingkungan anak-anak itu memang tidak ada, mungkin seperti itu. Tugasnya mungkin yang kurang tepat saya berikan untuk terkait dengan untuk sehingga mereka tidak bersemangat untuk melakukannya itu, Pak. Gitu, Pak. Baik Pak Ilham, kalau boleh tahu Pak Ilham menggunakan sumber belajar seperti apa sih dalam kelas itu? Nah, kalau untuk sumber belajar, Pak, jadi saya hanya menggunakan modul yang ditulis oleh guru-guru di sekolah itu, begitu, dan buku teks yang saya beli sendiri ya terkait dengan materi pelajaran saya, Pak, begitu, Pak. Tidak ada sumber lain Pak Ilham selain dari buku teks dan modul-modul yang ada? Oh, maksudnya untuk sumber belajar lain, Pak, maksudnya? Ya, sumber belajar lain maksudnya. Ya, kalau untuk sumber belajar lain, ya kebetulan di sekolah juga ini ya, di sekolah itu untuk sebagai sumber belajar kita memanfaatkan teknologi, terutama media internet ya, untuk internet ya, untuk supaya mereka bisa browsing ya, bisa melihat video-video dalam YouTube terkait dengan proses pembelajaran. Jadi selain dari buku teks, juga saya menyarankan kepada siswa itu sumber belajar lain itu adalah untuk misalnya di YouTube gitu ya. Suruh melihat video-video di YouTube dan browsing-browsing di internet terkait dengan apa yang dipelajari itu, Pak. Ya, betul sekali Pak Ilham. Saya setuju sekali itu kalau Pak Ilham punya pandangan seperti itu. Karena dengan cara seperti itu saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan memberikan semangat lagi, yang memberikan nuansa yang baru untuk siswa sehingga mereka tidak bingung, tidak bosan, ataupun ya tidak acuh tak acuh lagi dengan berbagai sumber yang ada itu. Sehingga dalam proses pembelajaran ya
siswa semakin senang, makin aktif, kemudian bisa partisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dari sharing kita ini Pak Ilham, menurut Pak Ilham terkait dengan rencana aksinya seperti apa kalau sudah ada pandangan seperti tadi. Rencana aksinya mungkin ya terkait dengan pengembangan ide atau solusi yang terbaik dari persoalan siswa yang ada itu seperti apa Pak Ilham? Iya Pak, jadi rencana saya nanti insya Allah itu selain dari apa yang saya sampaikan tadi, menyiapkan sumber belajar lain, misalnya video berupa di YouTube dan lain sebagainya, ya di internet, saya berencana, sendiri itu saya berencana ingin mengajak siswa untuk kunjungan industri Pak. Karena saya melihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu dari sekolah lain, itu kita mengajak siswa untuk kunjungan industri dengan tujuan itu supaya siswa ini bisa belajarnya tambah semangat ya, karena secara langsung kita di tempat industri ya bisa mengenal langsung tanaman-tanamannya, karena di tempat industri itu tanaman itu banyak sekali. Jadi itu rencana saya akan mengajak selain dari apa yang saya sampaikan, saya akan ini rencana mengajak siswa untuk melakukan kunjungan industri. Karena di SMK kunjungan industri ini merupakan hal yang sangat penting juga. Karena pengenalan secara langsung terhadap proses pembelajaran itu melalui kegiatan praktek kunjungan industri. Mungkin demikian Pak. Oh ya begitu. Terus kegiatan kunjungan di tempat perindustrian itu terjadwal, mungkin Pak Ilham bisa jadwalkan berapa kali dalam 1 bulan atau berapa kali dalam 1 semester? Ya, memang rencananya itu kita terjadwal untuk kunjungan industri itu dalam 1 semester itu rencana kita 3 kali dengan lokasi yang berbeda-beda Pak. Ini sebagai pembanding kita ya, dari lokasi 1, 2, dan 3 itu ada nggak perubahan siswa semangat belajarnya ketika kunjungan ke sini ada nggak output yang sudah didapat oleh siswa terkait dengan hasil itu, gitu Pak. Ya. Mungkin Pak Ilham bisa ceritakan ya pertama kalinya kunjungan tempat industrinya Pak Ilham bawa siswa di mana itu? Saya pertama itu rencananya ini akan membawa siswa ini di Kota Bima Pak. Jadi di tempat apa namanya di sana industri tanaman hias. Jadi ada di sana ada namanya apa sudah lupa saya namanya di Sadia itu. Jadi di sana itu memang luas lahannya itu Pak, itu industri untuk tanaman hias itu sekitar 1 hektar Pak, itu tanaman hias semuanya. Jadi segala macam Wah, tanaman hias. Iya, di sana Pak. luar biasa sekali Pak Ilham ya, alternatifnya ya. Memompa siswa, menyemangati siswa luar biasa sekali itu. Terus setelah melihat dari kegiatan itu Pak Ilham, perkembangan siswa dari yang tidak semangat menjadi semangat ya, dari yang tidak antusias menjadi antusias mungkin ya. Seperti Ya, apa? setelah dilakukan itu ya, jadi perubahan siswa alhamdulillah itu perubahannya sangat luar biasa. Ternyata kalau memang di SMK ini memang tuntutannya itu keterampilan itu harus diutamakan skill keterampilannya. Nah, sehingga bobot pembelajaran di SMK ini ya, ini memang 30% untuk teoritisnya, 70%-nya untuk kegiatan prakteknya gitu, Pak. Jadi memang harus ada praktek ini misalnya semacam kunjungan istri termasuk kegiatan praktek juga seperti itu, Pak. Oke Pak Ilham, saya mendengar semua dari rencana aksinya. Terus bentuk tanggung jawabnya Pak Ilham atau dalam kata mungkin kata komitmen ya, komitmen dan rencana yang direncanakan itu
Apa komitmen Bapak ya terhadap rencana yang Bapak maksud itu? Ya, jadi komitmen saya yang pertama terkait dengan hal tersebut, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya. Jadi menggunakan metode-metode pembelajaran yang mengasihkan, sehingga siswa ini tambah semangat lagi. Terus yang kedua, saya akan tetap melaksanakan rencana saya kegiatan kunjungan istri. Tetapi kunjungan istrinya ini saya selain dari di Kota Bima, saya juga akan berkunjung di industri misalnya di Kabupaten Dompu, Sumbawa, lebih-lebih mungkin ke Pulau Lombok, begitu Pak. Itu komitmen saya untuk siswa supaya mereka bisa meningkatkan kegiatan motivasi belajar mereka terhadap di mata pelajaran saya, Pak. Wah, luar biasa Pak Ilham. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ilham ini. Ya, saya mendukung. Saya akan mendukung dengan komitmen Bapak terhadap kemajuan pendidikan khususnya di sekolahnya Pak Ilham. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi rencana dan komitmennya Pak Ilham ke depannya ini ya akan berjalan sukses, akan berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sumirin atas waktunya, atas diskusinya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Guru hebat. Ya. Terima kasih Pak Amin. Sumirin atas waktunya. Demikian Sama-sama Pak Ilham. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.